Pria berinisial N yang konon kepanjangan dari nama Niko tersebut adalah pria yang sempat disentil Baim sebagai pihak ketiga yang mengusik rumah tangganya dengan Paula. Tak kalah panas dari kasus Agus dan Pratiwi Novianti, proses perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven juga tak kalah meletup panas, memercikan fakta demi fakta mengejutkan. Dan inilah fakta-fakta mengejutkan di balik proses perceraian Baim Wong dan Paula yang semakin jadi sorotan. Fakta pertama, Baim Wong datang ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan tampilan trendy, sedangkan Paula datang ke sidang perceraiannya dengan outfit serba kelabu. Ya, jauh dari kesan sedih, Baim datang ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin dengan mengenakan setelan kaos warna putih dipadu dengan jas dan celana bahan yang membuat penampilan Baim terlihat tampan. Sebelum memasuki ruang mediasi, Baim sempat melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu dan keluar dari masjid dengan kejutan. Pasalnya, Baim menyentil surat At-Toha ayat 25-28 sebagai doanya saat melaksanakan sholat. Sontak saja, ayat Al-Qur'an yang mengisahkan tentang permintaan Nabi Musa kepada Allah SWT agar diberikan kelancaran dan kemudahan berbicara itu pun menjulangkan tanya. Mungkinkah Baim bersiap memasuki ruang mediasi untuk berdebat sehingga membaca surat At-Toha dalam sholatnya? Entahlah, yang pasti berbeda dengan Baim, Paula datang ke sidang perceraian dengan agenda mediasi hari Senin kemarin dengan penampilan serba kelabu alias hitam yang seolah menggambarkan kesedihan. Mengenakan hijab warna hitam dipadu dengan pakaian yang senada, Paula bahkan mengutas sikap mengejutkan. Karena tidak seperti biasanya, Paula bahkan main kucing-kucingan alias berusaha menghindari awak media. Baim, sholat dulu ya. Udah sholat belum? Ya Allah. Mas Baim itu ada doa khusus mungkin Mas? At-Toha 25-28. Saya tadi mengambil sikap bersama Muhammad Ibrahim, Baim Wong. Saya keluar supaya lebih afdol mediasinya tanpa ada pengacara. Supaya apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran dari Muhammad Ibrahim biar disampaikan di hakim mediator. Fakta yang kedua, sidang mediasi tak temui titik terang. Paula Verhoeven terlihat sedih keluar dari ruang mediasi. Ya, berbeda dengan sikap Baim Wong yang keluar dari ruang mediasi dengan masih mengumbar senyum, Paula justru mengutas aksi bungkam diam 1000 bahasa. Yang uniknya, tidak seperti awal jelang mediasi, pasca keluar dari proses mediasi, Paula terus-menerus menundukkan kepala. Yang secara mengejutkan, bahkan diwarnai mata yang sempat berkaca-kaca. Ada apa dengan Paula? Yang jelas, pihak pengacara Baim mengulik adanya poin yang alot tak bisa disepakati saat mediasi, sehingga butuh jawaban pasti yang akan terjawab pada mediasi lanjutan keempat hari Selasa siang ini. Sontak saja, tanda tanya pun mencuat. Poin apa yang begitu alot untuk disepakati Baim dan Paula? Benarkah persoalan hak asuh anak? Sambil mundur, Alhamdulillah.
Doain ya. Belum gagal. Kak Paula gimana Kak Paula? Hasilnya Kak Paula di dalam Kak Paula. Ini matanya berkaca-kaca juga nih Kak Paula nih. Mas, kita tolong mundur deh. Kalau gagal sih tidak, cuma belum ada kesepakatan, ada satu poin penting dikasih waktu sampai besok. Jadi ya salah satu pihak saya tidak boleh sampaikan. Ya itu kan Ada penilaian apa sih? penilaian masing-masing. Ya, Ada ekspresi apa Bang tadi sempat di dalam? Sempat menangis di dalam ruangan. Wah, saya nggak tahu tuh, karena saya nggak di dalam kan. Paula tadi matanya merah. Ya saya juga ngantuk, mata saya merah. Pada intinya ya kita sama-sama untuk bertemu lagi besok. Fakta ketiga, pasca sidang cerai, Baim Wong dan Paula Verhoeven saling unggah video di sosial media. Unik tapi ini nyata. Meski tak kompak bahkan tak terlihat berkomunikasi dan saling menjauh saat menjalani sidang perceraian, tapi anehnya usai sidang, baik Baim maupun Paula sama-sama kompak mengunggah video pada laman akun sosial media masing-masing. Jika Baim masih dengan setelan baju yang sama memperlihatkan kesibukannya bermain dengan anak-anak, maka lain halnya dengan Paula yang mengunggah video kebersamaannya hanya dengan Kenzo sang putra kedua lengkap dengan tulisan "You are my strength" yang berarti kamulah sumber kekuatanku. Yang sontak saja menjulangkan tanya, benarkah Paula tengah merasa terpuruk hingga butuh kekuatan? Yang jelas, jika tim pengacara Baim mengungkap tidak semua anak suka dengan ibunya, lagi-lagi Paula mengunggah sebuah video yang mengundang teka-teki. Pasalnya, Paula mengunggah video ceramah seorang ustadz yang membahas tentang gangguan kepribadian NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Mungkinkah Paula sedang menyentil Baim? Penyebab daripada Narcissistic Personality Disorder (NPD), seorang yang selalu ingin tampil, ingin dipuji, ingin dominan, ingin superpower, tidak empati kepada orang lain. Itu dijelaskan oleh psikolog, psikiater, dan para ahli psikolog bahwa disebabkan karena dari dulu sering dipuji dan diangkat-angkat. Atau sebaliknya, dia defisit attention, dia kekurangan daripada pujian. Maka terkadang anak perlu diapresiasi tapi tidak perlu berlebihan. Karena yang menyebabkan NPD salah satunya adalah pola pengasuhan yang menjadikan anak itu akhirnya tidak mau merasa salah dan tidak pernah mau mengaku kesalahannya karena seringkali dipuji. Anak-anak nyamannya di mana, anak-anak juga merasa tenang. Jadi bukan karena keinginan Baim, itu keinginan anak-anak. Sehingga kalau keinginan anak harus kita salurkan. Karena tidak semua anak itu suka sama ibunya. Karena tidak semua anak itu suka sama ibunya. Secara hukum itu hak asuh anak itu kepada ibu. Kenapa? Pertama, dia itu belum berumur 7 tahun. WS itu 7 tahun sampai 9 tahun. Dia di bawah 7 tahun. Ya. Fakta yang keempat, di tengah nasib sidang mediasi perceraian Baim dan Paula menggantung, kehebohan mencuat gara-gara muncul foto Paula dengan pria berinisial M. Fakta ini menggegerkan membuat mata publik syok karena jika selama ini Paula dikenal mengenakan hijab, tapi dalam foto dan video berdurasi hitungan detik tersebut, Paula terlihat tak mengenakan hijab. Sontak saja, teka-teki penasaran netizen pun mencuat ambyar. Mungkinkah pria berinisial N yang konon kepanjangan dari nama Niko tersebut adalah pria yang sempat disentil Baim sebagai pihak ketiga yang mengusik rumah tangganya dengan Paula? Saya memang
bisa dibilang dikhianati sama 2 orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki. Saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Kan saya berkali-kali bilang, sesuatu dalil itu harus dibuktikan di persidangan. Wajib bagi orang mendalilkan untuk membuktikan, ya. Kalau dia tidak mampu membuktikan, gugatan itu tidak diterima. Gua diem salah, gua ngomong salah, gua nangis salah, apa salah? Yang diem. Iya, kalau istri digugat cerai suami, kalau dia nggak merasa bahwa dia melakukan suatu kesalahan atau masalahnya adalah sesuatu yang dia tidak ketahui, mungkin ya jadi kecewa, marah, sedih, dan sebagainya gitu. Mediasi gagal kan artinya lanjut kembali kepada persidangan. Dan itu mungkin ada hal yang kemudian dirasa, menurut saya lumrah, karena ada sesuatu yang dirasa mungkin merasa, aduh akhirnya kejadian juga ini gitu. Sementara itu, berbeda sidang pengadilan, sidang perdana kasus KDRT Amor Toreador terhadap selegram sekaligus mantan atlet Anggar Cut Intan kemarin berkelok ke babak baru penuh kejutan. Pasalnya, untuk pertama kalinya Amor menyatakan permintaan maaf kepada Cut Intan sang istri di hadapan umum jelang menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat. Pertama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada istri dan anak-anak saya. Saya berharap saya meminta maaf karena saya belum bisa menjadi figur seorang ayah dan suami yang baik. Kalau permintaan maaf secara langsung sih belum ya. Cuman ya mungkin gimana ya. Trauma sih pasti, cuman emang kita fokus aja ke depan ke masalahnya. Ya semoga dengan kasus ini bisa memberikan efek jera juga untuk dia, untuk semua laki-laki di luar sana juga yang masih melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Si kesel lah, kesel banget itu mah. Seharusnya mah kalau misalkan dia ngajak balik kan nggak usah deh kayaknya. Kesel banget sih, soalnya kan kalau KDRT itu kan bikin trauma ya, apalagi kan depan anak gitu kan, itu nggak bagus banget sih.